Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Setiawan dengan NIM 250420095. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya akan membahas kasus bullying digital dan ujaran kebencian. Pada slide ini, kita dapat melihat ada beberapa fakta lapangan yang menunjukkan bahwa kasus bullying digital dan ujaran kebencian semakin mengkhawatirkan. Yakni yang pertama, menurut data UNICEF Indonesia tahun 2023, korban dari bullying digital itu adalah remaja dan mahasiswa sekitar 45%. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh generasi muda pernah mengalami perundungan dunia maya. Kemudian, lonjakan ujaran kebencian sekitar 2 tahun terakhir ini semakin meningkat, itu menurut Kementerian Kominfo, sekitar 60% lebih. Kemudian, dampaknya menurut salah satu penelitian Indonesia tahun 2024 mengaitkan bahwa cyberbullying dengan kemerosotan akademik dan berujung pada depresi klinis itu sekitar 23%. Kemudian di sini ada kasus nyata mengenai percakapan grup WhatsApp pada yang viral awal tahun 2026 mengenai grup WhatsApp mahasiswa Fakultas Hukum salah satu universitas yang menyikap realita pahit di dunia digital. Grup chat yang mestinya jadi media koordinasi perkuliahan malah beralih fungsi menjadi sarana pelecehan verbal dan tempat melecehkan dan menjadi tekanan terhadap mahasiswa lainnya. Teknologi yang menyatukan kita seringkali disalahgunakan untuk mengisolasi, mempermalukan, dan menjatuhkan kehormatan manusia secara tidak etis. Kemudian, dari bullying digital dan ujaran kebencian itu, dalam Islam itu termasuk dalam 3 akhlak yang tidak baik, 3 perbuatan yang tidak baik, yaitu pertama, termasuk ke dalam ghibah, yang kedua termasuk ke dalam namimah, dan termasuk ke dalam zalim. Masuk ke dalam ghibah karena bullying itu kan membicarakan keburukan, menyebarkan rahasia, aib, kekurangan, serta merendahkan harga diri korban di hadapan halayak. Kemudian termasuk ke dalam namimah karena adu domba dan provokasi, ya ini bisa menghasut dan memicu rasa benci orang lain dan merusak tali silaturahmi antar sesama. Kemudian termasuk ke dalam zalim karena meletakkan sesuatu tidak tepat pada tempatnya. Seperti kasus yang sebelumnya, yakni menggunakan grup chat yang harusnya menjadi media koordinasi perkuliahan malah menjadi tempat untuk melanggar batas privasi korban secara semena-mena. Kemudian landasan Quran dan hadis terkait kasus ini. Ada Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang relevan tentang ghibah, ya ini maknanya larangan untuk tidak mengolok-olok suatu kaum. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang relevan terhadap namimah, ya ini maknanya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian ada hadis riwayat Muslim yang relevan terhadap zalim, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian ada 4 solusi nilai Islam untuk kasus ini, yakni yang pertama ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan secara santun tanpa memperkeruh masalah dengan menegur pelanggar etika digital dengan lisan yang terjaga. Kemudian yang kedua ada hafz al-id, yakni syariat Islam secara konsisten meletakkan perlindungan terhadap nama baik dan harga diri individu sebagai prioritas pokok yang setara dengan perlindungan jiwa. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah Islamiyah, yaitu menjalin rasa persaudaraan tulus antar sesama muslim
menghindari segala bentuk yang berkaitan dengan diskriminasi, ejekan, maupun tindakan yang mempermalukan sesama. Kemudian ada syaja'ah, yaitu keberanian moral, yakni menumbuhkan tekad kuat dan keberanian untuk bersuara menentang kezaliman dan membela hak orang lain. Kemudian diskusi kasus. Apakah membagikan screenshot nilai akademik tanpa izin termasuk gibah? Ini termasuk gibah apabila tujuannya adalah untuk mencemarkan nama baik seseorang, aib seseorang, dan merendahkan martabat orang lain. Dan hukum gibah sendiri dalam Islam adalah haram, maka semoga kita dapat menghindarinya. Kemudian yang kedua, menghadapi tekanan sosial, bagaimana melakukan nahi mungkar yang bijak. Melakukan nahi mungkar yang bijak dengan cara yang baik, menggunakan cara yang baik dan tidak menggunakan kekerasan, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan, bukan malah untuk memperkeruh keadaan ataupun menjatuhkan seseorang. Kemudian, apakah sikap pasif atau diam di dalam grup saat melihat pembulian termasuk berdosa? Sebenarnya ini dapat kita lihat lagi dari keadaan atau kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi ini. Apabila kita bisa mencegah situasi itu, yakni pembulian, minimal kita dapat memberikan dukungan kepada korban, akan tetapi malah kita memilih diam dan tidak peduli, maka sikap itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mana saling menolong dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu ada juga salah satu hadis Rasulullah yang mana bahwasannya jikalau kita bisa mencegah kemungkaran, baiknya kita mencegah dengan tangan. Apabila kita tidak bisa mencegahnya dengan tangan, maka kita dapat mencegahnya dengan lisan, dan apabila kita tidak bisa melakukan keduanya, maka kita dapat mendoakannya di dalam hati agar perbuatan tersebut dihentikan, seperti itu. Kemudian, bagaimana merajut budaya digital kampus yang aman berbasis rahmat? Budaya digital kampus yang aman dapat diciptakan dengan menerapkan nilai rahmat itu sendiri, yakni saling menghormati, menghargai, dan menjaga etika dalam berkomunikasi, mau itu di dunia maya ataupun di dunia realita, atau tidak menyebarkan atau mengadu domba antar pihak. Maka dunia digital kampus yang aman berbasis rahmat dapat terwujud seperti itu. Kemudian kesimpulan, bullying digital dan ujaran kebencian di lingkungan kampus adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam karena termasuk ghibah, namimah, dan perbuatan zalim. Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjaga kehormatan, privasi, dan hubungan baik sesama manusia. Dalam menghadapi kemungkaran di dunia digital, sikap yang dianjurkan adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak, santun, dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena itu, nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, menjaga kehormatan sesama, keberanian moral, tanggung jawab sosial perlu diterapkan agar tercipta lingkungan kampus digital yang aman, sehat, dan beretika dalam menggunakan teknologi. Baiklah, itu saja tentang kasus bullying digital dan ujaran kebencian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.